Baik, selamat pagi, Prof. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang negosiasi untuk mengatasi konflik. Sebelum itu, ada baiknya perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Aprilia dengan NIM 24075212242. Dengan teman saya, Perkenalkan, saya Gede Farelian Tanaya dengan NIM 2407521243. selanjutnya ini adalah daftar isi pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas yang berisi abstrak konflik, pandangan tentang konflik, sumber konflik, manajemen konflik, negosiasi, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Selanjutnya itu ada abstrak. Jadi, negosiasi adalah proses perundingan antara dua belah pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Materi ini bertujuan untuk memahami peran negosiasi dalam menghadapi konflik, untuk mencapai organisasi yang baik, serta bagaimana strategi manajemen konflik dapat mempengaruhi hasil yang dicapai. Konflik yang bersifat destruktif dapat menjadi pendorong solusi kreatif dan perubahan sosial berdasarkan teori konflik, interaksi dan perspektif ketidakcocokan antara pihak adalah inti dari konflik. Manajemen konflik yang baik diperlukan untuk memaksimalkan dampak yang positif. Hasil menunjukkan bahwa strategi negosiasi konflik berbasis komunikasi terbuka dan juga kolaboratif mampu meningkatkan produktivitas dan hubungan dalam organisasi. Konflik yang dikelola dengan baik juga mendorong evaluasi ulang tujuan organisasi. Kesimpulannya, konflik yang dikelola dengan tepat memberikan kontribusi positif bagi organisasi dan disarankan agar organisasi mengembangkan strategi manajemen konflik yang efektif untuk memaksimalkan manfaat tersebut. Selanjutnya, itu ada pengertian dari konflik sendiri. Jadi secara etimologis, konflik itu berasal dari bahasa Latin, yaitu kon artinya bersamaan, dan fliger berarti artinya benturan atau tabrakan. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, kata konflik berarti pertentangan atau percekcokan. Dan menurut Robbins, pada tahun 2009, konflik merupakan suatu proses yang dimulai ketika satu pihak merasa bahwa pihak lain telah dipengaruhi secara negatif atau telah memengaruhi secara negatif tentang suatu yang diketahui pihak pertama. Nah, selanjutnya itu ada transisi pandangan tentang konflik. Jadi menurut Robbins dan Judge pada tahun 2011 ada tiga pandangan tentang konflik. Yang pertama itu ada pandangan tradisional, yang kedua ada pandangan hubungan manusia, dan yang ketiga itu ada pandangan interaksionis. Nah, pandangan tradisional. Jadi pandangan ini tuh sejalan dengan sikap yang dianut oleh perilaku kelompok masyarakat pada tahun 1930-an sampai 1940-an. Nah, jadi pada pandangan ini, Robbins menyatakan bahwa semua konflik adalah hal yang menyakitkan dan harus dihindari. Konflik ini dipandang negatif dan didiskusikan dengan terminologi seperti kekerasan, perusakan, dan tidak rasional. Selanjutnya itu ada pandangan hubungan manusia. Jadi pandangan ini berargumen bahwa konflik merupakan peristiwa yang wajar terjadi dalam semua kelompok dan juga organisasi. Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dan lebih fokus pada penyelesaian konflik yang produktif. Nah, karena konflik tidak dapat dihindari, maka hubungan manusialah yang mendorong kita untuk menerima keberadaan konflik. Selanjutnya itu ada pandangan interaksionis. Jadi pandangan interaksionis ini menyatakan bahwa konflik itu tidak dilihat sebagai hal yang merusak, tetapi sebagai cara untuk mendorong perubahan yang lebih baik. Konflik merupakan hal yang mutlak terjadi dalam sebuah organisasi. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis konflik yang dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada konflik vertikal. Jadi konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara kelompok dalam tingkatan sosial yang berbeda atau terjadi antara pimpinan dan juga bawahan yang tidak sependapat tentang cara terbaik untuk menyelesaikan sesuatu. Dan ada konflik horizontal. Jadi konflik horizontal adalah konflik yang terjadi pada kelompok yang tingkat sosialnya sama atau setara, terjadi antara pegawai yang memiliki hierarki yang sama dalam sebuah organisasi. Dan yang ketiga itu ada konflik lini staff. Jadi konflik lini staff adalah konflik yang sering terjadi karena adanya perbedaan perspektif atau tentang keterlibatan staf dalam proses pengambilan keputusan oleh manajer lini.
Selanjutnya itu ada konflik peran. Jadi konflik peran itu adalah konflik yang terjadi karena peran yang diharapkan dari seseorang oleh organisasi tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pemegang jabatan. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk konflik yang dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada konflik fungsional. Jadi konflik fungsional adalah konflik yang mendukung tujuan utama organisasi. Jadi konflik ini itu memberikan manfaat dan juga memperbaiki kinerja dari organisasi. Dan ada konflik disfungsional. Jadi konflik disfungsional ini adalah kebalikan dari konflik fungsional. Konflik ini itu mengganggu kinerja operasional dan tidak diharapkan, dan manajer harus mampu mencari cara untuk memberantas konflik ini. Selanjutnya itu ada tipe-tipe konflik. Jadi menurut Robbins dan Judge pada tahun 2011 itu mereka membagi tipe konflik ini menjadi tiga. Yang pertama itu ada konflik tugas, konflik hubungan, dan juga konflik proses. Sedangkan menurut Kittner dan Kinichi pada tahun 2010 membedakan konflik itu menjadi tiga macam. Yang pertama itu ada konflik intrapersonal, konflik interpersonal, dan juga konflik antar kelompok. Nah, selanjutnya itu ada tipe konflik. Jadi menurut Robbins, konflik tugas adalah konflik yang didasarkan atas muatan dan tujuan dari pekerjaan. Selanjutnya itu ada konflik hubungan. Jadi konflik hubungan ini berhubungan dengan interpersonal berdasarkan penelitian. Konflik ini berhubungan uh, akan selalu menghasilkan konflik disfungsional. Selanjutnya itu ada konflik proses. Jadi konflik proses adalah konflik tentang bagaimana pekerjaan dilakukan atau dilaksanakan. Selanjutnya itu menurut Kittner dan Kinichi pada tahun 2010. Yang pertama itu ada konflik intrapersonal. Jadi konflik intrapersonal adalah konflik yang dialami oleh individu dengan dirinya sendiri karena adanya tekanan peran dan dorongan di luar keinginannya. Selanjutnya itu ada konflik interpersonal. Jadi konflik interpersonal adalah konflik yang terjadi antar individu yang berbeda dalam satu kelompok pada kelompok yang berbeda. Dan yang terakhir itu ada konflik antar kelompok. Jadi konflik antar kelompok adalah konflik yang bersifat kolektif, terjadi antara unit organisasi yang bersifat struktural maupun fungsional. Nah, adapun sumber-sumber dari konflik, jadi menurut Robbins pada tahun 2010, konflik ini muncul karena ada kondisi yang melatar belakanginya. Yang pertama itu ada komunikasi, yang kedua ada struktur, dan yang ketiga itu ada variabel pribadi. Nah, yang pertama itu ada komunikasi. Jadi komunikasi adalah proses penyampaian pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Komunikasi yang buruk dalam arti komunikasi yang menimbulkan suatu kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat itu dapat menimbulkan yang namanya konflik. Selanjutnya itu ada struktur. Jadi struktur ini merujuk pada tata letak atau susunan suatu entitas atau organisasi. Istilah struktur dalam konteks ini digunakan dalam arti mencakup ukuran atau kelompok, derajat spesialisasi yang diberikan kepada anggota kelompok, atau kejelasan jurisdikasi atau wilayah kerja. Struktur yang diciptakan atau struktur yang tidak adil atau tidak efektif itu dapat menciptakan ketegangan dan juga perselisihan antar kelompok. Nah, selanjutnya itu ada variabel pribadi. Jadi sumber konflik ini itu berasal dari faktor pribadi yang meliputi sistem nilai yang dimiliki oleh tiap-tiap individu. Karakteristik kepribadian yang menyebabkan individu itu memiliki keunikan dan berbeda satu sama lainnya. Misalnya, konflik ini muncul karena adanya perbedaan kepribadian, perbedaan kebutuhan atau kepentingan, dan juga perbedaan persepsi. Selanjutnya itu ada sumber konflik menurut MC Shane dan von Blinow pada tahun 2019. Pada tahun 2010 menyebabkan ada 4 sumber konflik. Yang pertama itu ada perbedaan tujuan, perbedaan kepentingan, terus yang ketiga saling bergantung, dan sumber daya langka. Selanjutnya itu ada perbedaan tujuan. Jadi konflik ini tuh terjadi karena tujuan satu orang atau departemen yang kelihatan tidak sesuai atau tidak sesuai berbeda dengan departemen lainnya. Nah, karena pada dasarnya setiap individu atau kelompok itu memiliki tujuan atau kepentingan masing-masing. Jadi sehingga hal tersebut itu memunculkan yang namanya konflik. Selanjutnya itu ada perbedaan kepentingan. Jadi perbedaan kepentingan ini terjadi di antara orang departemen dan entitas lainnya. Menurut pelatihannya, nilai-nilai, keyakinan, individu atau kelompok.
serta pengalaman pribadi mereka. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya konflik. Selanjutnya itu ada saling bergantungan, jadi konflik ini cenderung meningkat dan tingkatannya saling ketergantungan. Saling ketergantungan ini terjadi ketika anggota tim harus berbagi masukan pada tugas individu, kebutuhan berinteraksi dalam proses melakukan pekerjaan mereka, atau menerima hasil seperti reward yang untuk sebagian ditentukan berdasarkan kinerja orang lain. Selanjutnya itu ada sumber daya langka. Jadi langkanya sumber daya itu membangkitkan konflik karena masing-masing orang atau unit memerlukan sumber daya yang perlu untuk mengalahkan pihak lainnya yang perlu sumber daya tersebut untuk memenuhi tujuannya. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses konflik. Nah, proses konflik sendiri menurut Robbins pada tahun 2008, dia mendefinisikan bahwa proses konflik ini dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama itu ada potential opposition atau or incompatibility, atau yang disebut juga dengan ketidakselarasan. Lalu pada tahap kedua itu ada cognition and personalization, atau artinya itu kognisi dan personalisasi. Di tahap ketiga ada intention atau maksud. Lalu di tahap keempat ada behavior atau perilaku atau kebiasaan. Lalu di tahap terakhir ada outcomes atau hasil. Nah, di tahap pertama itu ada ketidakselarasan. Jadi ada 3 unsur. Yang pertama itu komunikasi, yaitu kesulitan dalam memahami arti kata, adanya salah pengertian, juga dapat menyebabkan konflik. Unsur kedua itu ada struktur, yaitu mengenai ketidakselarasan dalam ukuran dan juga spesialisasi struktur dalam pekerjaan. Yang terakhir itu ada variabel pribadi, yaitu perbedaan dalam sistem penilaian individu. Selanjutnya di tahap kedua itu ada kognisi atau personalisasi. Yang pertama, konflik yang dipersepsikan, artinya kesadaran satu atau lebih pihak mengenai kondisi yang menciptakan kesempatan tumbuhnya konflik. Lalu yang kedua, konflik yang dirasakan, artinya adanya keterlibatan secara emosional dalam suatu konflik yang menciptakan kegelisahan, ketegangan, frustasi, dan juga permusuhan. Lalu di tahap ketiga itu ada intention atau maksud. Yang pertama itu berkompetisi, yaitu hasrat untuk memenuhi kepentingannya satu pihak tanpa memperhatikan konsekuensi bagi pihak lain. Yang kedua itu ada kolaborasi, yaitu kondisi di mana semua pihak yang terlibat berupaya untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga itu ada berkompromi, yaitu keadaan di mana setiap pihak dalam situasi konflik bersedia untuk mengorbankan beberapa hal. Yang keempat itu ada menghindari, yaitu keinginan untuk menarik diri dari situasi konflik itu sendiri. Yang terakhir ada mengakomodasi, yaitu kesediaan salah satu pihak untuk mengutamakan kepentingan dari pihak lawan. Lalu di tahap 4 itu ada behavior atau perilaku. Jadi perilaku konflik ini biasanya secara terang-terangan berupaya untuk melaksanakan maksud setiap pihak. Tetapi perilaku-perilaku ini mempunyai suatu kualitas dorongan yang terpisah dari maksud orang lain. Sebagai hasil perhitungan atau tindakan yang tidak terampil, kadangkala perilaku terang-terangan juga menyebabkan penyimpangan. Lalu di tahap terakhir ada hasil atau outcomes. Ada hasil fungsional, yaitu hasil yang dapat meningkatkan kinerja tim, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mendorong kreativitas dan inovasi, dan juga menciptakan suasana untuk refleksi diri serta perubahan. Yang kedua ada hasil disfungsional, yaitu dapat meningkatkan tingkat ketidakpuasan, mengurangi efektivitas kelompok, dan juga menghambat aliran komunikasi. Selanjutnya ada keburukan konflik atau sisi negatif dari konflik itu sendiri. Terdapat 5, yang pertama itu kerjasama kurang serasi dan ketidakharmonisan di antara karyawan. Yang kedua, memotivasi sikap-sikap emosional karyawan. Yang ketiga, menimbulkan sikap a priori karyawan. Yang keempat, meningkatkan absen dan juga turnover pada karyawan. Dan yang kelima, kerusakan produksi dan juga kecelakaan yang semakin meningkat. Karena ada sisi negatif, pasti ada sisi positifnya. Ada 4, yang pertama itu evaluasi diri atau introspeksi diri demi kemajuan. Yang kedua itu moral kerja atau prestasi kerja akan meningkat. Yang ketiga, mengembangkan diri demi kemajuan karena adanya dorongan dari persaingan itu sendiri. Dan yang terakhir itu memotivasi dinamika organisasi dan juga kreativitas kelompok.
Lalu ada manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan proses pengidentifikasian dan menangani konflik secara bijaksana, adil, dan efisien. Pengelolaan konflik harus memiliki skill komunikasi yang efektif serta keterampilan dalam memecahkan masalah. Menurut Robin dan Jas pada tahun 2011, teknik manajemen konflik dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama resolusi, yang kedua itu stimulasi. Nah, untuk teknik resolusi sendiri ini dapat dilakukan dengan beberapa cara pemecahan masalah, tujuan yang lebih tinggi, perluasan sumber daya, penghindaran dan juga penghalusan kompromi, perintah otoritatif, mengubah variabel manusia, mengubah variabel struktural. Sedangkan untuk teknik simulasi sendiri, itu bisa dilakukan dengan cara komunikasi, mendatangkan pihak luar atau pihak ketiga, dan juga restrukturisasi organisasi. Selanjutnya ada teori dan konsep. Konflik sebagai elemen yang intern dalam kehidupan masyarakat, di satu sisi konflik dapat menciptakan berbagai tantangan dan menjadi penghambat jalannya aktivitas individu kelompok. Ketika ketegangan dan perbedaan pendapat muncul, hal ini dapat mengganggu hubungan sosial yang menyebabkan disfungsi dalam komunitas sehingga menghalangi terjadinya negosiasi yang produktif. Tetapi di sisi lain, konflik juga dapat berfungsi sebagai pendorong yang positif. Ketika dikelola dengan baik, konflik dapat menginspirasi individu maupun kelompok untuk mencari solusi yang inovatif terhadap masalah yang sedang dihadapi. Proses ini seringkali memicu pemikiran kreatif, mendorong perubahan sosial yang diperlukan untuk mengatasi ketidakadilan, serta meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, memahami dan menangani konflik dengan bijaksana sangatlah penting untuk memanfaatkan potensinya dalam mendorong kemajuan sosial. Perdamaian dan konflik merupakan istilah yang sering menjadi perdebatan. Dengan berbagai pandangan yang berbeda mengenai artinya sendiri, metode membagi perbedaan cenderung terlalu mekanis dan juga mengabaikan pertanyaan-pertanyaan kompleks yang berkaitan dengan penyelesaian konflik. Nah, sebagian besar konflik tidak dapat diselesaikan secara definitif dan solusi yang paling realistis adalah melakukan penyesuaian antara pihak-pihak yang terlibat dan juga isu-isu yang ada menuju arah yang lebih konstruktif dan juga mengurangi kekerasan. Selanjutnya ada negosiasi. Istilah negosiasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu negotiation. Dalam pengertian secara umum negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Nah, menurut Robin dan Judge pada tahun 2011, mereka mendefinisikan negosiasi sebagai proses yang terjadi ketika dua atau lebih pihak memutuskan bagaimana mengalokasikan sumber daya yang langka. Setiap negosiasi dalam organisasi juga mempengaruhi hubungan antara negosiator dan perasaan negosiator tentang diri mereka sendiri. Selanjutnya ada proses negosiasi. Yang pertama itu ada tahap persiapan dan perencanaan. Sebelum memulai negosiasi, perlu diperhitungkan seperti apa sifat konflik, siapa yang terlibat, dan bagaimana persepsi mereka tentang konflik. Yang kedua itu ada aturan dasar. Setelah melakukan perencanaan dan juga mengembangkan strategi, maka kita perlu mendefinisikan dengan pihak lain dasar aturannya seperti apa, prosedurnya, dan juga negosiasi itu sendiri. Yang ketiga itu ada klasifikasi dan juga justifikasi. Tahap di mana masing-masing pihak menjelaskan posisi mereka, memberikan alasan dan juga argumen yang mendukung, serta mengklarifikasi isu-isu yang mungkin membingungkan. Selanjutnya ada tahap tawar-menawar atau pemecahan masalah. Proses inti dari perundingan di mana pihak-pihak terlibat berdiskusi untuk mencapai kesepakatan, mencari solusi yang saling menguntungkan, dan mengatasi perbedaan yang ada. Yang terakhir, itu ada penutupan atau implementasi. Langkah terakhir di mana kesepakatan yang dicapai diratifikasi, disepakati secara formal, dan juga diimplementasikan, memastikan bahwa semua pihak memenuhi komitmen mereka masing-masing. Selanjutnya ada strategi atau taktik negosiasi. Menurut Robin dan Judge pada tahun 2011 terdapat dua, yaitu distributive bargaining dan juga integrative bargaining. Distributive bargaining sendiri adalah negosiasi yang berusaha membagi sejumlah sumber daya yang tetap, di mana terdapat situasi win dan lose atau ada yang menang dan kalah. Distributive bargaining terjadi seperti dalam negosiasi antara pekerja dan juga manajemen. Yang kedua itu ada integrative bargaining, yaitu negosiasi yang mencari satu atau lebih penyelesaian yang dapat menciptakan win-win solution.
Integratif bargaining lebih disukai daripada distributif karena membangun hubungan jangka panjang. Selanjutnya ada perundingan dengan pihak ketiga. Nah, yang pertama itu ada mediator. Mediator adalah pihak ketiga yang netral yang memfasilitasi solusi negosiasi dengan menggunakan alasan dan juga bujukan. Yang kedua itu ada arbitrator. Arbitrator adalah pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk menetapkan dan memaksakan kesepakatan yang harus diikuti oleh para pihak yang terlibat dalam perundingan. Yang ketiga itu ada pendamai. Seorang pendamai adalah individu ketiga yang dipercaya untuk menjembatani komunikasi informal antara negosiator dan pihak lawan. Perannya adalah untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk melakukan diskusi. Yang terakhir ada konsultan, yaitu pihak ketiga yang bersifat netral dan juga memiliki keahlian dalam manajemen konflik. Mereka berupaya menawarkan solusi yang lebih kreatif melalui pendekatan komunikasi dan juga analisis yang lebih mendalam. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan, konflik adalah bagian yang tak terpisahkan dari interaksi sosial dan dapat memiliki dampak yang positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Sementara konflik dapat mengungkapkan isu-isu penting, merangsang kreativitas, dan memicu perubahan sosial. Penting bagi individu dan juga organisasi untuk memahami cara mengelola konflik dengan baik. Oleh karena itu, negosiasi memiliki peranan penting untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif, menciptakan suasana yang mendukung keterbukaan, dan menerapkan teknik penyelesaian konflik yang konstruktif. Dengan pendekatan yang tepat, konflik dapat dijadikan sebagai kesempatan untuk pertumbuhan dan perbaikan dalam hubungan serta kinerja organisasi. Nah, jadi sekian penyampaian materi dari kami mengenai konflik dan negosiasi dalam organisasi. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf, kami tutup dengan kata terima kasih.